sebagaimana suara Elohim mengatakan, anakku sampaikan, bencana belum selesai. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Pesan Elohim bagi kita pada hari ini, pergilah, jauhilah pesisir pantai. Seruan yang diperdengarkan kepadamu bersumber daripadamu. Aku berfirman bagi engkau, jauhilah kota yang besar, sebab akulah yang berfirman, akan terjadi kesusahan yang membawa kepada kesesatan. Sampaikan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang kuberitahukan kepada seluruh umat manusia. Sebab akulah Yahweh yang berfirman, maka semuanya akan jadi. Kelaparan, sampar, perang, itu akan memenuhi bumi. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Hari yang sukar telah memenuhi bumi. Ini secara spirit tadi dibukakannya. Jauhilah perkotaan, dan Elohim berfirman saat ini juga. Di saat aku bertanya kapan menjauhi perkotaan Bapak, saat ini juga. Setiap saya berdiri untuk saudara untuk menyampaikan pesannya. Kenapa pesan ini begitu kuat? Untuk kita menjauhi perkotaan. Sungguh hanya Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan Dialah yang tahu kekuatan umat manusia. Seberapa kuat dan seberapa hebat Dia akan bisa mampu menghadapi segala kesusahan dan kesesatan yang akan terjadi di kota besar. Di sini saya tidak hanya berbicara bencana saja, namun bagaimana nanti tanda bilangan itu terjadi, maka kesesatan yang terbesar adalah di perkotaan. Sebab segala sesuatu bergantung kepada pemerintahan, bergantung kepada apa yang ada di sekelilingnya, ya. Bergantung kepada membeli dan menjual. Ini kesesatan yang terlalu besar yang Elohim sudah bukakan. Baik, saya sengaja membacakan, takutnya jaringan tidak ada, ya, supaya pesan Elohim sudah disampaikan. Pergilah, jauhilah pesisir pantai. Ya, ini berulang kali Elohim sampaikan. Ya. Elohim berfirman, bencana masih belum selesai, harus berdoa. Dan ini wilayah Jawa. Kembali Elohim bukakan. Saya katakan jangan di zona nyaman. Ya. Tadi saya membaca komen-komennya di salah satu channel YouTube, dan itu bukan YouTube saya sebenarnya. Itu berita viral, itu bukan YouTube saya. Jadi saudara-saudara, apalagi yang sudah di dalam grup, ini berulang kali saya katakan channel YouTube saya cuma satu. Tidak salah saudara untuk mengikuti channel yang lain yang juga mengupload video kita. Hanya jangan ketinggalan berita. Kemarin yang dari grup, banyak yang chat saya, Bu Ibu sudah di Jabodetabek ya, Bu Ibu sudah di Surabaya ya, Bu Ibu di Bali ya, seminar lagi ya. Itu itu adalah video kita yang tahun lalu yang diupload kembali oleh berita viral, ya. Nah, ini sampai sudah mengumpulkan keluarganya untuk mendaftar. Ini juga dari anggota grup. Gimana sih? Saya kan sudah katakan, ikuti channel saya yang asli supaya tidak ketinggalan zaman. Ini kasihan, semua keluarganya sudah dibawa dari perkampungan mau mengikuti seminar. Karena di acara itu saya beritahukan tanggal sekian, bulan sekian, itu tahun lalu bukan tahun ini. Karena tahun lalu memang kita bulan November dan sampai Desember itu kita seminar, bahkan sampai Januari. Oh enggak, Desember, karena saya ingat saya pulang 31 Desember. Ya, kasihan ya. Ini juga bagi channel berita viral dikasih tahu dong. Ini berita lama gitu. Kasihan mereka mengumpulkan sanak saudara ya untuk mengikuti seminar, udah jauh-jauh naik bus lagi. Mereka datang mau menghadiri seminar, padahal seminar nggak ada, ya.
Jadi tolong, ini untuk channel Berita Viral, siapapun saudara, saya tidak kenal, saya tidak akan melarang saudara untuk mengupload semua video dari channel ini, karena itu biar bagi kemuliaan Elohim. Kalau saudara mau membuat itu untuk kepentingan sendiri, itu urusan saudara dengan Elohimnya, bukan urusan saya. Ya, hanya beritahukan, buat judulnya ini video tahun 1 tahun silam gitu. Banyak yang chat saya, kasihan mereka ya. Oke, kita lanjut tentang nubuatan. Ya. Tadi di komen-komen itu, ini dari saudara saya orang Batak ini ya, di Tapanuli Utara, Tarutung tepatnya ya. Saya membaca, dia katakan, gimana? Sudah puaskah engkau di saat engkau meramal-ramal bencana atas wilayah-wilayah ini? Apakah engkau sudah puas melihat orang-orang yang bahkan ada yang meninggal, rumah-rumah yang hanyut segala macam ya? Yang seperti inilah membuat saya berduka. Apakah saya seorang perang? Tetapi seharusnya kalian bersyukur, kita bersyukur ada Elohim yang masih berfirman untuk mengingatkan seluruh umat manusia akan wilayah-wilayah yang telah diperdengarkan di mana akan terjadi segala bencana-bencana. Bukankah saya memberitahukan itu kepada saudara oleh kehendak Elohim? Dialah yang mengatakan kepada saya, anakku sampaikan si Golga supaya berdoa sungguh-sungguh, supaya Tapanuli Tengah berdoa sungguh-sungguh, Tapanuli Utara berdoa sungguh-sungguh, Barus juga berdoa. Ini bahkan saya menangis hari itu memberitahukan ini sekitar beberapa bulan lalu, dan videonya itu masih segar-segarnya ya. Itu baiknya Elohim. Bahkan setelah kejadian, jujur saya menghindari untuk duduk diam. Saya mengambil kesibukan. Kenapa? Saya biarkan saya tidak datang. Saya biarkan saya benar-benar menyibukkan diri sendiri karena saya tahu saya tidak akan bisa menahan air mata saya. Tadi saya bilang sama Noel, inilah yang saya tidak mau sebenarnya di saat saya duduk. Saya mencoba untuk memalingkan hati saya, pikiran saya dari apa yang terjadi. Kenapa? Saya yang lebih terpukul di saat itu terjadi. Kenapa saya katakan saya lebih terpukul? Karena sakit itu ada di dalam diri saya di saat segala nubuatan terjadi. Berulang kali saya bermohon kepada Elohim. Apa yang saya minta? Waktu Elohim berfirman atas si Golga, waktu Elohim berfirman atas Sulawesi, atas wilayah manapun yang akan terjadi bencana, permohonan saya hanya satu. Jangan kiranya aku melihat ada korban, Bapak. Walau saya tahu tidak mungkin tidak ada korban, tetapi itulah hati saya secara manusia. Betapa saya tidak menginginkan bencana itu terjadi. Bukankah dikatakan di dalam kitab Amos, tidak ada segala sesuatu yang terjadi di bumi ini tanpa terlebih dahulu Elohim memberitahukan kepada orang-orang pilihannya. Hanya bagaimana kita merespon itu. Tadi saya bilang sama Noel, tahu sebenarnya apa yang Elohim mau di saat Elohim bukakan? Anakku beritahukan kepada si Golga, mereka akan dipenuhi air. Beritahukan kepada Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, segala macam ya. Yang Elohim inginkan engkau yang mendengarkan, bukan menganggap rendah nubuatan, bukan yang mencela nubuatan, bukan mengejek nubuatan, tetapi merendahkan hati, mengajak orang-orang, sanak saudaramu, persekutuanmu berdoa. Saya tadi katakan, sekiranya ada beberapa orang saja yang hatinya benar-benar tulus dan mati akan dunia ini ya, maka Elohim akan memberhentikan ya. Dan saya sampaikan, ini belum selesai. Bukan saya tidak ada di tengah-tengah bencana, saudara ya. Saya ada di wilayah itu, di salah satu kabupaten yang terkena bencana. Saya berdiri
terisolasi sebenarnya. Kami tidak terkena bencana, tetapi dampaknya wilayah-wilayah di sekeliling kami. Kami tidak bisa keluar karena akses putus, lumpuh total ya. Bukan tidak ada kemungkinan kami terkena bencana, ini kami di atas bukit rumahnya. Bukan tidak bisa longsor, bisa. Tapi saya hanya berserah dan berdoa kepada Elohim. Saya tahu, ini bahkan wilayah longsor yang saya tempati, saudara. Tetapi bagaimana saudara yang diberitahukan nubuatan? Adakah engkau mengumpulkan keluargamu saja dulu ya? Anakmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, saudara-saudaramu, mari berdoa. Ini tadi yang saya tangisi ya. Bagaimanakah engkau yang disimpulkan bisa mendengarkan itu di saat Elohim berfirman? Adakah kalian mengumpulkan orang-orang untuk menopangkan tangan bermohon belas kasihan dari Elohim? Saya terpukul. Kemarin saya melihat seorang ibu, dia memeluk bayinya, anaknya, yang mungkin masih balita ya. Mereka terbujur kaku. Inilah hal yang tidak saya inginkan, saudara. Makanya berulang kali saya katakan, sesungguhnya ini akan terjadi. Kenapa? Adakah kita bisa seperti Niniwe? Sampai pemerintahan pun turut berpuasa. Karena berfirman kepadaku akan hal itu. Bukan tidak bisa bencana itu dihalalkan, tapi apakah negeri ini mampu melakukan seperti Niniwe? Di saat ada nubuatan telah disampaikan ya, yang ada penghujat, pencela. Saya tidak bersuka cita dengan apa yang terjadi, tidak. Bahkan saya berdiam diri karena saya tahu saya pasti akan menangis. Saya pasti akan meratap. Selama kejadian itu, benar-benar saya memalingkan pandangan saya, pikiran saya. Bukan saya tidak berdoa, saya tetap berdoa. Tapi saya berusaha untuk tidak berkomunikasi. Karena saya pasti akan merasakan kesedihan hati Bapak. Dan saat ini saya sampaikan kepada saudara ya, khusus di Toba, belum selesai. Saya mengingat Elohim pernah berfirman, dan lakukanlah ini. 10 orang saja di Toba, 10 orang saja, yang dimana engkau benar-benar melakukan apa yang tertulis, dan engkau benar-benar mati akan dunia ini. Engkau benar-benar tulus kepada Elohim, kasih memenuhinya, maka yang 10 orang ini saja mampu bermohon kepada Elohim untuk memberhentikan segala bencana. Itu yang Elohim sampaikan. Toba Samosir, jangan merasa di zona nyaman. Ini yang saya doakan. Waktu simpul sudah terjadi, saya doakan ya. Karena apa? Satu, saya ingat Elohim mengutus saya 2018 ya. Dia berfirman kepadaku, anakku, engkau kuutus ke sebangsamu, bangsa banget, kau pemberontak. Sampaikanlah firmanku, baik mereka mendengar atau tidak. Kalian tahu duka Elohim yang terbesar? Atas Sumatera lah dulu ya, karena kau menduakan dia. Tingkat perdukunan begitu besar. Banyak orang yang katanya datang memuji Elohim, tetapi sungguh hati mereka tidak percaya sepenuhnya. Tadi Elohim katakan kepada saya, mereka telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapanku. Mereka percaya kepada ilah-ilah lain. Jadi mari saudaraku yang ada di Tapanuli Tengah, Sebolga, Tapanuli Utara,
penghasutan. Saya berada di salah satu wilayah yang saya sebut, dan saya memang melihat bagaimana begitu besar kepercayaan kepada yang namanya dukun. Kemarin saja dia meninggal di sini. Dia sakit, rujukan dia untuk rumah sakit, tapi dia pergi ke dukun. Itu membuat saya hancur hati itu kemarin ya. Saya tidak tahu apa mayatnya sudah sampai di kampung ini atau tidak karena akses belum terbuka. Karena memang pemberontakan yang terbesar di hadapan Elohim adalah di saat diduakan. Kepercayaan akan perdukunan memang begitu besar, bahkan di wilayah tempat saya ini. Begitu durhakanya umat manusia yang percaya hal-hal seperti ini. Siapapun saudara yang mendengar ini, sampaikan kepada sang saudara, janganlah pernah melukai hati Bapa. Janganlah pernah mendukakan Elohim. Dengan apa? Engkau pergi ziarah ke kuburan-kuburan nenek moyangmu, orang tuamu, segala macam, dan engkau berdoa di sana. Engkau memohon petunjuk, dan engkau berdoakan berkat juga di sana. Bukankah itu hanyalah tulang belulang yang tidak memiliki arti lagi? Bahkan engkau membawa sesajen-sesajen kepada ilah-ilah lain. Engkau katakan engkau berdoa kepada Elohim, engkau katakan engkau percaya kepada Elohim, namun engkau pergi ke dukun. Ini juga dukun-dukun di Sumatera Utara ini ya. Jujur saya tidak akan pernah gentar kalau berbicara dukun. Saya tidak akan pernah takut, karena saya tahu roh yang ada pada aku lebih besar. Sebenarnya perkara dukun dimanapun banyak ya. Tetapi bagi saudara-saudara, lebih baik saya katakan, gak usah engkau datang beribadah. Tidak usah engkau menginjak gereja. Tidak usah engkau menyebut Tuhan, Tuhan, kalau hatimu masih syarat dengan hal-hal seperti itu. Engkau menghina Bapakku yang di sorga. Engkau menghina Bapakku yang menjadikanmu, yang menjadikanku. Dan tanpa engkau sadari, engkau menghukum dirimu sendiri dengan kepercayaanmu yang engkau duakan. Engkau mengombang-ambingkan kasih Elohim terhadap dirimu. Kasihnya yang begitu nyata, tapi engkau mengombang-ambingkan di dalam dirimu sendiri. Sesungguhnya wilayah Tapanuli, Toba, wilayah yang syarat dengan perdukunan, saudara. Dan inilah yang lebih melukai hati Bapa daripada mereka yang benar-benar menyembah berhala. Lihat, bukankah banyak wilayah-wilayah yang di Lombok, di Bali sana banyak orang-orang yang langsung menyembah berhala, tetapi mereka tidak beribadah ke gereja. Sekali dingin sekalian. Tetapi lihat orang-orang di Tapanuli ini. Lihat dirimu. Bagaimana engkau mengatakan engkau adalah ciptaannya, namun engkau masih mampu untuk pergi ke gunung-gunung membawa sesajenmu untuk menyembah apa yang bukan Elohim. Engkau menyembah ilah-ilah lain. Engkau memantangkan makanan yang diciptakan Elohim, yang bisa engkau makan sesungguhnya, tapi engkau pantangkan hanya karena apa? Pengajaran-pengajaran sesat yang kau terima, yang mengatakan kalau makanan itu adalah nenek moyangmu. Engkau percaya kepada dukun-dukun. Bahkan dukun-dukun di tanah Batak ini juga ngeri.
Mereka pegang Alkitab dan semua kelihatan baik. Ini dosa yang terbesar, saudara. Jangan engkau merasa engkau lebih hebat dari orang-orang yang menyembah patung di luar wilayah sana. Jangan engkau merasa hebat lebih rohani daripada orang-orang di Bali atau di Lombok atau dimanapun itu. Hanya karena penilaianmu engkau melihat mereka membuat patung pahatan. Mereka hanya membuat batu itu sebagai patung pahatan mereka. Namun bagaimana engkau? Engkau membuat hatimu, engkau pahat yang diciptakan oleh Elohim. Engkau pahat untuk percaya kepada ilah-ilah zaman ini. Itu dosa yang terbesar yang melukai hati Bapa. Karena kemunafikan yang telah terjadi, pemberontakan yang telah terjadi. Tadi saya diberikan Yesaya saat saya bertanya, apa sesungguhnya yang mengakibatkan kenapa Bapak ini semua terjadi? Bagaimana ini semua tidak terjadi? Bahkan dikatakan akan lebih lagi dan lebih lagi jikalau tidak ada pertobatan daripada umat manusia. Bertobat saudara. Jadi buat saudara yang mengkomen katanya apakah ibu sudah puas belum, maaf ya. Bukan itu yang saya inginkan. Karena darah saya secara jasmani darah bata. Bagaimana saya bisa senang saudara saya, saudara kandung saya berduka? Karena saya adalah orang yang melakukan firman, saya akan berduka dengan orang yang sedang berduka. Dan saat ini kembali lagi nubuatan Elohim berikan. Tadi saya bilang Bapak pesan kayak kenapa nubuatan terus? Bukan saya protes sebenarnya, tetapi mengingat bagaimana belum selesai. Duka ini belum selesai. Ternyata Elohim mengatakan kalau bencana pun belum selesai. Jadi wilayah Jawa, jangan engkau merasa di zona nyamannya. Terlebih Jawa Barat ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, jangan engkau merasa di zona nyaman. Jabodetabek, ya. Elohim berfirman, pergilah jauhilah segala pesisir-pesisir pantai, pinggiran-pinggiran pantai. Elohim juga berfirman, bahkan akan ada badai. Saya bersaksi, sebelum kacaunya segala bencana yang ada di tempat-tempat wilayah-wilayah Sumatera ini, saya bermimpi. Di dalam mimpi saya ada suara yang mendesak saya, tuliskan, sampaikan seperti itu. Iya, saya bilang, iya cepat tuliskan. Akhirnya saya ambil handphone, di mimpi saya handphone yang saya ambil. Saya buka Facebook dan saya mengetik di status di FB, itu di mimpi. Ya. Apa yang saya tuliskan? Akan banyak rumahmu, akan banyak orang-orang yang kehilangan rumah. Tadi saya tanya, Bapak, ini sudah terjadi. Sudah banyak orang yang kehilangan rumah. Apakah ini sudah berhenti? Belum selesai. Masih banyak wilayah-wilayah yang dimana jalan-jalanmu akan terbelah sebab sungguh ini telah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ingat bagaimana Yesaya telah menubuatkan hal ini. Jadi saya sebenarnya menyampaikan nubuat bukan nubuat baru lagi. Ini adalah mengingatkan nubuat para nabi terdahulu. Mengingatkan wilayahnya secara spesifik. Karena mungkin di zaman Nabi Yesaya atau di zaman para nabi belum ada kata Sibolga, belum ada kata Surabaya, belum ada kata Semarang. Jadi melalui hamba-hambanya di zaman ini yang sudah mengetahui nama-nama itu, maka Elohim kembali memperingatkan wilayah-wilayah itu secara spesifik. Jadi jangan pernah menganggap rendah segala nubuatan. Yang Elohim inginkan di saat nubuatan itu disampaikan, maka marilah kita bersepakat untuk membangun jalinan doa atas negeri ini, atas wilayahmu, dimanapun engkau berada. Tetapi ingat sebagai pendoa seperti apa dan bagaimana engkau harus hidup. Karena
Karena tidak cukup hatimu saja yang mau berdoa, tetapi tanpa dibarengi perbuatan, itu hakikatnya adalah mati. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi dimanapun saudara berada, baik di Kalimantan, baik di Sulawesi, di NTT, di NTB, di Papua, di Sumatera, mana lagi yang belum saya sebut, di Jawa, seluruh Indonesia ini, dan tidak menutup kemungkinan bagi wilayah-wilayah di luar negeri. Mari bentuk jalinan-jalinan doa, bersepakat, tetapi ingat, setiap berdoa haruslah orang yang setia melakukan firman-Nya dan yang sungguh-sungguh berpaut dan berpadanan dengan Elohim. Karena bagaimana engkau mampu mendoakan negerimu, bagaimana engkau mampu mendoakan wilayahmu kalau kemarahan masih diam berkecamuk di dalam dirimu? Bagaimana doamu akan mampu berkuasa kalau ketersinggungan, kekecewaan masih engkau pelihara sebagai pembinasa keji yang akan membinasakan bait suci? Itu semua adalah dosa. Kekecewaan, ketersinggungan, kemarahan, kekesalan, ya. Jadi jangan sebut engkau sebagai pendoa jikalau itu masih diam di dalammu. Bagaimanakah doamu akan diterima dan bagaimanakah doamu akan berkuasa? Jadi saat ini saya mau menghimbau saudara, di saat Elohim berfirman, bencana belum selesai, berdoa dan berjaga-jagalah. Ini mungkin saya akan mengaktifkan TPK di seluruh wilayah Indonesia. Saya akan menyaring orang-orang yang bisa disebut sebagai pendoa, dan saya akan membuat grup khusus para pendoa untuk berdoa bagi negeri ini. Karena satu hal perlu saudara ketahui, sekalipun bencana itu terjadi di wilayahmu, namun engkau tidak terkena bencana itu. Itulah perbedaan orang yang setia di dalam dia, setia akan firman-Nya. Saya katakan wilayah kami ini adalah satu kesaksian yang bisa saya saksikan kepada saudara. Ya. Hanya radius berapa kilometer, ya, dari tempat saya itu semua longsor, ada berapa puluh titik, sehingga akses ke sini tidak bisa. Desa-desa di sekeliling, mungkin saudara bisa lihat di berita-berita, ya, bagaimana rumah mereka hanyut, tertimpa longsor, dan bagaimana orang-orang juga yang tertimpa longsor itu di desa-desa sekeliling kami. Saya bilang kepada tim, betapa bersyukurnya kita memiliki Elohim. Itulah doa. Ini tempat kami, bukitnya, ini rumahnya, di bawahnya langsung landai, turun-turun berapa puluh meter, ya. Sementara di wilayah tetangga, bukitnya hanya paling 4 meter, nggak nyampe 4 meter, itu menghempaskan rumah di depan. Ini kita udah ke bawah itu udah berapa puluh meter. Kalau bukan tangan Elohim, wilayah ini pun akan terdampak. Dan puji Elohim, kita tidak kekurangan di sini. Kita dicukupkan. Seperti dia sudah mengisyaratkan, ya. Karena sebelum kejadian ini belanja sepertinya double, ya. Jadi lengkap, bahan makanan lengkap. Puji Elohim, jalan sudah mulai diperbaiki, ya. Tapi itulah ucapan syukur kami yang terbesar. Nah, kalaupun wilayahmu memang akan terjadi dan sudah ditetapkan, berdoalah agar tempat di mana engkau berdiri benar-benar dipegang, ditopang, dijagai. Karena aku pernah ingat, Elohim pernah berfirman kepadaku, anakku, akulah yang akan menjadi tembok berapi yang akan mengelilingi wilayahmu.
jadikanlah Elohim menjadi tembok berapi yang mengelilingi tempat di mana engkau tinggal. Doakan supaya Elohim menjadi tembok berapi mengelilingi kotamu, agar kotamu dijauhkan dari segala bencana. Jangankan karena nubuatan, saudara harus mengenali bencana ini juga terjadi karena apa? Kami sudah sebutkan di seminar, dan saya diteguhkan melalui mimpi saya. Sedikit cerita, sebelum kejadian saya mendengarkan ya berapa kali pesawat itu lintas, karena saya sudah hafal suaranya. Dan tiap malam itu minimal 5 kali dia lewat. Setiap malam. Dan siang saya perhatikan di dalam hati, apa ini yang akan terjadi? Kenapa begitu kencangnya ini? Apa sebenarnya yang akan terjadi? Jadi kalau dari teorinya ada penguapan segala macam. Nah, saya bisa paham itu. Karena apa? Saya tahu apa yang ditaburkan itu. Dan apa yang akan mereka ciptakan di saat melakukan itu. Dan apa yang akan terjadi. Itu sudah kami sampaikan di seminar. Dan agenda itu saudara sedang berjalan. Jadi apakah Elohim tidak membukakan sebelum sesuatunya terjadi? Dia membukakan. Namun bagaimana engkau menyimak segala sesuatu? Ya. Kenapa bisa serentak di beberapa wilayah? Ingat tsunami beberapa waktu lalu. Ya, hanya dalam beberapa hari beberapa wilayah ada apa? Dan ini juga apakah mereka akan berhenti? Tidak. Dan nubuatan juga berjalan. Doakan engkau yang ada di pinggiran pantai saat ini. Bahkan mereka bukankah sudah mengumumkan tentang megatrust yang akan terjadi? Kenapa bisa diumumkan? Kenapa mereka bisa memprediksikan? Kami sudah jelaskan juga di seminar. Ya. Karena sesungguhnya Elohim yang berfirman, siapa yang tahu itu akan terjadi dalam waktu dekat? Siapa yang tahu waktu Elohim? Saya harap saudara memahami apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan saat ini, ya, supaya saudara mencelikkan mata saudara, supaya kita yang punya telinga hendaklah kita mendengar, supaya kita yang punya mata hendaklah kita melihat situasi-situasi zaman ini. Saya mengingat di mana agenda telah dibukakan 2023. Saya telah sampaikan kepada saudara, inflasi besar-besaran akan dimulai akhir 2025. Terjadi kan? Dan ini semua tujuannya apa? Inflasi. Ya, berdoalah. Makanya dari sekarang, nggak dari sekarang sih, sesungguhnya dari beberapa tahun yang silam, kami sudah sampaikan, persiapkan segala sesuatu. Karena tujuan dari semuanya itu adalah kita masuk ke satu sistem. Tetap kembali ke khotbah ini ya, di mana kita akan dikontrol sepenuhnya, total kontrol, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Saya harap saudara tidak buta melihat berita kemarin ya, sudah disahkan tahun 2026 ya, ini sudah disahkan dan ini bukan hoax ya. Kemarin saja berita tiket pesawat sangat mahal dan BBM sangat tinggi, sebenarnya itu bukan hoax ya. Jadi kalaupun di beberapa wilayah itu netral, ini di sini sudah tidak netral lagi ya. Yang saya ceritakan di wilayah ini, kalau kau melihat di wilayah yang lain, oh masih sedih-sedih. Yang saya katakan kan wilayah sini. Dan itu pun sekalipun harganya menjulang tinggi, karena saya tidak bisa sebutkan nominalnya di sini ya, ini sosmed. Ya. Bahkan ini minyaknya tidak ada loh di wilayah ini. Mau saudara buat harga 1 juta pun 1 liter tidak ada minyaknya saat ini. Ya. Jadi kalau di wilayah yang lain ada, perkaranya bagaimana aksesnya datang ke sini untuk menghantarkannya.
Karena dia sebut, Bu, di wilayah saya lihat terang, harga sini. Ya iyalah, orang nggak terjadi apa-apa di wilayahmu, di wilayah kami. Apa yang terjadi? Tertutup semua akses. Ya, ini saja kemarin saya mau pinjam motor. Ya, saya cari motor untuk jalan saudara yang hendak pulang. Tahu apa yang dikatakan? Aduh Bu, motornya ada, perkaranya minyaknya yang tidak ada. Saya cari keliling-keliling. Ya, ada minyak tidak, 1 liter pun nggak ada. Jadi tidak ada minyak. Ya, jadi ya sudah tidak bisa kemana-mana. Tahan diri lah dulu ini. Ya, tapi memang Elohim berfirman kepada kami, jangan pergi sebelum aku perintahkan untuk keluar. Jadi saya katakan saya pun tidak akan pergi kemana-mana karena perintah Elohim bagiku itu kuat. Karena sampai detik ini, dari tahun 2016 sampai detik ini, hidupku adalah dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh. Dan saya tidak akan mau dengan sengaja untuk melanggar perintah itu. Sebab saya sudah tahu konsekuensi dari setiap pelanggaran, tubuhku tidak akan sanggup untuk menangguhnya. Ini salah satunya. Sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saya itu terjadi di 2019 sampai detik ini masih ada. Ya. Itu karena apa? Saya sengaja melanggar perintah Elohim. Tapi walaupun itu ada, saya tidak protes. Di saat sesak saya tidak protes lagi. Habis gimana? Inilah konsekuensi itu yang saya harus derita selama berapa tahun. Orang sakit kita doakan sembuh, tapi saya sendiri tidak. Kenapa? Itu memang dengan sengaja saya melanggar. Ya sudah, ya. Saat itu saya katakan sudahlah, saya siap menerima konsekuensi. Karena saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Baru di saat saya berhadapan dengan tabung oksigen, setiap hari saya minta ampun di hadapan Elohim. Ya. Dan pada akhirnya saya menyatakan panggilan saya kembali. Karena di 2019 itu Elohim sudah perintahkan saya untuk meninggalkan segala pekerjaan. Saya sudah sempat tinggalkan dari 2016 sampai 2019. 2019 saya kerjakan lagi, alhasil kena. Dan pada akhirnya saya putuskan untuk meninggalkan. Di sanalah ada kemurahan, makanya saya bisa berdiri. Tetapi saudara bisa saksikan berapa tahun silam bagaimana saya melayani saudara bahkan di live streaming masih pakai tabung oksigen. Ya, jadi jangan pernah melanggar perintah Elohim dan jangan menganggap engkau hebat untuk menerima konsekuensi di saat melanggar. Karena apa? Berat, sungguh berat. Ya, jadi ini pun saya tidak berani untuk melangkah kemana-mana. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan sebelum Elohim berfirman. Ya, jadi kalaupun satu contoh siapapun kita di sini cek tiket katanya, oh kata ibu itu sekian, ya hari itu sekian. Tapi ku cek ini cuma sekian ratus ribunya, ya cek sekarang sekian ratus ribu, 1 juta sekian. Ya, jadi jangan karena melihat harga tiket ini saudara pun apa terombang ambingkan. Kalau mau pergi silahkan. Tidak ada larangan. Karena di tempat ini kami tidak mengikat siapapun. Ya, hanya tetap setialah akan perkara-perkara kecil, supaya hal-hal yang besar dibukakan Elohim bagimu. Bagi saudara-saudaraku dimanapun berada saat ini, karena kemurahan Elohim kita ada sampai hari ini. Lihat, janganlah engkau mampu untuk menikmati kenikmatan dunia di dalam duka orang-orang yang ada di negeri. Ya, perkabungan besar-besaran sedang terjadi. Sebelum kejadian ini juga, saya mengingat beberapa waktu silam ada gambaran-gambaran yang Elohim bukakan kepadaku melalui sifat seseorang. Elohim berfirman kepadaku, anakku, itulah gambaran pemberontakan dari umatku. 2019 bulan Februari, bulan Maret ya. Bulan Februari dia berfirman kepadaku, pergilah ambil tudungmu, berjalanlah
Saya dituntut berjalan ke halaman, ambillah tanah, angkatlah debu tanah itu dan katakanlah, dari tanah kau dijadikan dan akan kembali menjadi debu tanah. Dan kemudian oleskanlah debu itu di dahi. Saya bertanya, apakah artinya ini Bapak? Perkabungan besar-besaran akan terjadi. Dulu saya tidak melakukan hal tersebut sampai akhirnya tubuh saya diliputi kuasa ilahi untuk melakukannya. Dan sekitar 2 bulan lalu itu ya, kalau saudara ingat, ada 2 bulan lebih. 2 bulan lalu di kamar saya berdoa. Saat saya berdoa, tiba-tiba saya menangis sejadi-jadinya. Saya keluar, ya. Saya tidak tahu siapa yang lihat saya keluar kali ya. Saya masuk ke rumah 2. Bilang, kenapa? Saya tidak tahu, tapi saya menangis sejadi-jadinya. Itu sudah nangis loh. Saya berjalan ke rumah 2 ini. Saya tersungkur di sini, saya berdoa menjerit-jerit. Ya, ada apa ini? Saya berpikir kenapa tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Ya, dan tidak berapa lama saya kembali, tubuh saya ditawan untuk melakukan hal yang sama. Dan debu tanah itu pun diambil lagi, diangkat ke atas ya. Dan itu ditaruhkan ke dahi. Dan Elohim mengatakan, oleh karena pemberontakan umat Elohim, perkabungan besar-besaran pun akan terjadi. Saya tidak tahu saat itu apa yang akan terjadi. Itu sekitar bulan 10 itu ya, oh iya bulan 10 ya. Karena saya ingat pas setahun beliau ada di sini. Jadi bulan 9 ya, 9, 8, 9, bulan 9 ya. Sekitar bulan 9. Saat itu saya bertanya kepada Elohim. Yang pertama kan bulan Februari tahun 2019. Nah setelah itu diberitahukan, itulah yang terjadi COVID. Karena Elohim mengatakan perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Nah ini Elohim menyuruh saya kembali di bulan September 2025. Dan Elohim berfirman, karena pemberontakan umatku, perkabungan besar-besaran pun terjadi ya. Jadi ini tadi Elohim katakan kelaparan, sampar, perang akan memenuhi bumi. Kita tidak tahu waktunya kapan. Hanya tetaplah berdoa dan berjaga-jaga. Jangan mencela, jangan mengejek. Ingat saya bukan peramal ya. Bahkan saya sangat anti dengan yang namanya ahli nujum, peramal ya. Itu saya tentang keras itu karena itu sama dengan talung, sama dengan perdukunan ya. Dan itu perdurhakaan di hadapan Elohim. Jadi engkau yang suka diramal-ramal ya, bertobat. Apalagi kalau chat sama saya, Bu, tolong ramal saya apa yang akan terjadi esok. Saya bukan peramal ya. Jadi untuk chat itu juga tahu, saya hanya bisa berdoa atas hidup saudara. Jadi kelaparan, sampar, perang itu akan memenuhi bumi. Kita tidak tahu kapan ini terjadi. Hanya berdoa supaya engkau diluputkan dari segala bencana-bencana itu. Jawa Barat, tadi Elohim berfirman, mereka masih melukai hatiku. Mereka melakukan apa yang jahat di hadapanku. Ini Elohim bukakan bagaimana di Jawa Barat ini juga banyak kepercayaan kepada roh-roh leluhur. Walau saya tidak mengetahui secara spesifik ya. Hanya ini tadi yang Elohim bukakan ya. Mungkin banyak saudara-saudara yang di Jawa Barat itu pergi ke gunung-gunung atau kemana ya. Mungkin kita ini orang Jawa Barat. Nah, gimana Pak? Udah pernah melihat hal seperti itu? Memang ada? Hah? Itu di Jawa Barat. Jadi Elohim bukakan hal ini di mana saudara-saudara di Jawa Barat banyak juga kepercayaannya yang kepada roh-roh leluhur dan ilah-ilah lain ya. Jadi Jawa Timur, engkau harus tetap berdoa dan berjaga-jaga, sebab kehendaknya sungguh adalah sukacita dan damai sejahtera. Namun berdoalah supaya ketetapan atas wilayahmu
tidak terjadi, di mana Elohim memperlihatkan banyak hal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, Jabodetabek, bukankah Elohim telah berfirman tinggalkan wilayah itu? Tinggalkan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya saya harus tetap menyampaikan, ya. Walau celaan hujatan, pasti nih saya terima nih, ya. Tapi tidak apa-apalah, ya. Karena bagiku cukup aku dengan Dia. Sekalipun dunia menolakku, asalkan Elohim tetap diam dalamku, itu cukup bagiku. Dan itulah yang membuat aku kuat berdiri sampai detik ini, melihat bagaimana penyertaan, pertolongan, kemurahan. Bukan karena kuat gagah. Pelayanan ini berjalan sudah berapa tahun, dan aku telah melihat bagaimana hidup di dalam mujizatnya, sukacita dan damai sejahtera di taruhannya. Kalaupun saya sedih dengan kejadian-kejadian, bukan berarti tidak ada damai dalam hatiku. Saya hanya harus berduka dengan orang yang berduka. Bali, berulang kali Elohim berfirman kepadamu, layani saudara-saudaramu yang ada di sana. Jadi bagi orang-orang yang engkau menyatakan diri pengikut Hamasiyah, melayani itu bukan hanya orang-orang dari gereja lain. Ini penyakit orang Kristen ini. Yang dilayani siapa? Orang-orang yang bukan jemaatnya, yang di gereja lain. Nah, ini yang diprospek untuk masuk ke gerejanya. Bukankah sesungguhnya yang harus engkau layani adalah orang-orang yang tidak mengenal Elohim? Jadi jangan berebut untuk apa? Mencari domba-domba dari gereja yang satu. Makanya Elohim berfirman, denominasi ini adalah menara Babel di akhir zaman. Karena apa? Terpecah belah umat Elohim jadinya. Gereja yang satu merasa aku yang benar, gereja yang satu merasa aku yang benar, sehingga ya berusaha untuk mencari domba dari gereja lain, padahal semua sama-sama domba, nggak ada kambing. Ya, jadi tugasmu yang di Bali, layani mereka, berikan pengenalan tentang juru selamat kepada orang-orang yang belum mengenalinya. Engkau yang ada di Lombok dan di Bali, itulah tugasmu yang paling nyata. Ya, jangan ikut aneh-aneh. Ini saya baru dari Bali, jadi saya mendengar bagaimana orang-orang ya, ada beberapa persekutuan yang dimana ada media orang yang katanya dia lagi dipenuhi roh malaikat. Jadi dibuat medianya mereka mengundang malaikat, dan kemudian orang itu kemasukan roh malaikat, ya kan, baru berkata-kata. Nah, seperti ini apa ini pengajaran dari mana lagi ini, ya? Dan itu bukan hanya satu loh. Saya katakan bertobat dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Ya, bukan saya katakan pekerjaan roh tidak dikerjakannya. Pekerjaan roh di akhir zaman sangat luar biasa. Tetapi jika engkau tidak mengenal, maka melalui hal-hal seperti inilah banyak umat Elohim yang akan diombang-ambingkan. Ya. Bahkan pelayanan-pelayanan di YouTube banyak seperti itu, yang mengaku-ngaku ya kepenuhan kuasa Roh Kudus. Saya ada lihat video beberapa waktu silam, mereka bernyanyi seperti kepenuhan, tapi nyanyinya tiba-tiba tangannya seperti ini, dibuat tanda seperti ini. Ya ada apa sih? Dari kepenuhannya juga dari simbol-simbolnya ya, dia menarik ya, seperti itu. Ini kepenuhan apa ini? Ya? Herannya saya pengikut ini kok bisa percaya seperti itu? Ya, masa ada seperti itu ya kan? Nah, dengan hentakan-hentakan, kemudian kedua tangannya dibuat, nanti di screenshot saya buat tangan seperti itu. Ya sudah, terserah saudara. Nah, dari simbol tangan saja engkau bisa tahu roh apa yang ada padanya. Ya, dia menari dan dibuatnya tangannya seperti ini pas mau menuntut. Ini simbol apa saudara? Ya, nah itu dari situ kita pasti tahu segala roh-roh yang menghampiri seseorang, karena iblis akan menyamar sebagai malaikat terang. Kita melihat seolah-olah itu baik, tetapi baik belum tentu benar. Makanya minta hikmat dari Elohim untukmu mengetahui
Tidak. Jadi jangan asal ikut-ikutan dan jangan mencari karunia-karunia. Membuat orang banyak terombang-ambingkan. Kenapa? Karena mereka mencari orang-orang yang berkarunia. Padahal sesungguhnya yang patut saudara cari siapa? Sang pemberi karunia ini. Itu yang harus kita cari. Bukan orang yang katanya mendengar suara Tuhan. Di mana dia? Di daerah mana? Oh, di Kalimantan. Bela-belain beli tiket. Dia pergi ke Kalimantan. Mengejar apa? Karunia. Mengejar apa? Kesembuhan. Ya. Ini hal-hal yang salah, saudara, yang harus diperbaharui di akhir zaman ini. Bukankah setiap umat dikatakan di hari-hari terakhir Elohim, aku kata Elohim akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki akan bernubuat, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan memperoleh penglihatan, tua-tua akan memperoleh mimpi. Semua bisa dia curahkan rohnya. Hanya bagaimana engkau menerima segala karunia yang diberikan. Jangan bangga memiliki karunia. Karena saya katakan kepada saudara, ini adalah tanggung jawab besar, talenta yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Elohim. Engkau yang memiliki 5, janganlah engkau hanya mengerjakan 3. Engkau yang memiliki 2, janganlah engkau hanya mengerjakan 1. Engkau yang memiliki 1, jangan menidurkan talenta itu. Karena kemanapun engkau akan diburu oleh karunia itu. Nyatakan panggilan. Sebab sungguh Elohim merindukan para pekerja-pekerja di bumi ini. Sebab tuaian sudah menguning. Jadilah pekerja-pekerja yang dirindukan Elohim. Jangan mengejar karunia, saudara terkasih, supaya saudara tidak mengejar ibu Heni Situmorang, tetapi kejarlah Elohim. Saya juga tidak suka kalau saudara terlalu mengagung-agungkan saya. Saya manusia sama seperti saudara. Saya bukan pendeta, saya bukan evangelis, apalagi saya bukan pastor, saya bukan apa ya. Saya hanya jemaat biasa sama seperti saudara, yang memiliki hati benar-benar hidup untuk melayani Elohim, hidup untuk mengabdi sepanjang hidupku untuk Elohim. Jadi agungkan dia, dan kita bersepakat untuk menjalin jalinan kasih di dalam Elohim. Sebab apa? Kita adalah anak-anak milik kepunyaannya. Baik saudara terkasih, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, saya mengundang saudara untuk menyembah dia. Mari kita bujuk hatinya agar kita dihalalkan dari segala bencana-bencana. Secara khusus saya meminta saudara berdoa untuk daerah Samosir dan juga Toba, yang dimana sampai detik ini aku masih mendoakan wilayah ini, dimana itu adalah tempat kelahiran saya. Mari saudara terkasih, lebih sungguh-sungguh, lebih dalam. Hari ini kita hanya akan mendengarkan suaranya, memuji memuliakan Dia besar. Betapa pilu hati Bapa melihat keadaan yang sedang terjadi saat ini. Sebab satu yang dikehendakinya adalah keselamatan umatnya. Dia tidak pernah menghendaki kebinasaan. Berdoalah agar jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan. Hosana ya Allah. Hosana, amin. Hosana, hosana ya Allah. Tadi sangat jelas dia berkata, akulah ya Allah. Jadi di sini saya ingatkan lagi saudara, engkau membutuhkan juru selamat.
Dan juru selamat itu namanya adalah Yahusua, saudara. Dialah yang menyampaikannya langsung. Percayalah, saya memang bukan ahli sejarah, saya bukan ahli teologi, karena saya bukan orang yang belajar dari filsafat manusia. Saya bukan orang yang belajar dari pengajaran manusia. Saya adalah hamba, di mana dialah yang menjadi guru agung bagiku. Sebagai murid, saya dididiknya, saya diajarnya, dibukakannya hal-hal yang rahasia yang harus saya bagikan kepada saudara. Biasanya di saat dia berfirman, dia mengatakan, akulah Yahweh. Dan tadi dia berkata, anakku, akulah Yahusua. Dia Yahweh sebagai yang berkuasa. Sebab kamu bersyukur, kami musuh. Dia berkata, Yahusua lah namanya di saat dia ada di bumi ini. Namun banyak orang yang menyangkal nama itu. Banyak orang yang tidak mengetahui nama itu. Elohim berfirman, sudah berulang kali dia membukakan kepada seluruh bumi jikalau namanya sebagai sang juru selamat adalah Yahusua. Yahusua khulataha Allah Yahusua. Dia berfirman, Yahusua lah namaku di zaman aku ada. Namun ini terhilang. Pengetahuan ini tertutup. Saya mendengar dia memberitahukan namanya tanpa bukti kepada saudara yang bisa saya bukakan secara jasmani, tanpa bukti-bukti sejarah yang bisa saya bagikan kepada saudara, karena saya tidak pernah belajar sejarah. Saya hanya mendengar dia berfirman, saya percaya dan saya membagikannya kepada saudara. Saat ini kita membutuhkan pertolongan dari Sang Juru Selamat Yahusua, maka dengarkanlah dia. Hosana, Hosana, Elohim berlahir, Masihku. Hosana damai sejahtera telah diberikannya bagi setiap umatnya yang berseru dan berdoa. Seluruh bumi berdoa bersama.
Dialah segala pengharapanmu. Dialah damai dalam dirimu. Dialah sukacita bagi engkau. Maka berserulah hanya di dalam namanya. Berdoalah hanya kepadanya. Sebab dialah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah juga yang telah datang sebagai anak manusia, yang datang untuk menebus dosa umat manusia. Sang Juru Selamat, dialah yang Esa sebagai roh yang dia memenuhi bumi, menuntun, mengajar, membimbing, dan menghibur seluruh umat manusia. Hanya dialah yang mengerjakannya. Dialah yang sama. Percayalah di dalam Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Berjuanglah, bertahanlah, karena kesusahan akan melanda bumi, kesesakan akan memenuhi bumi. Hampirilah tahtanya setiap waktu, sebab dalam hadiratnya lah engkau mampu berjalan melewati hari-hari ini. Hanya di dalam hadiratnya engkau mampu menjalani setiap kehidupan. Bukankah Dia telah berfirman, kesusahan kesesakan akan terjadi? Badai akan memenuhi negeri ini. Di dalam doamu, permohonanmu, engkau akan terselamatkan. Kepada engkau sekalian Dia berfirman, maka dengarkanlah. Jikalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hampirilah tahtanya, hampirilah hadiratnya. Dialah hadiratnya memenuhi hatinya setiap saat, setiap waktu. Dari timur, barat, utara dan selatan, mari sembah Dia. Dikelilingi bencana-bencana, akan tetapi tetaplah beria-ria di dalam, maka engkau akan melihat pertolongannya nyata bagi setiap engkau yang berseru-seru di dalam namanya. Wilayah negerimu dipenuhi badai. Seluruh Indonesia harus bergandengan tangan mendoakan seluruh negeri ini tanpa terkecuali. Seluruh pulau-pulau di Indonesia, doakan wilayah, doakan tempat di mana engkau berdiri, di mana engkau berada, agar sekiranya mungkin engkau terhalau dari segala bencana-bencana. Bukankah sungguh Elohimlah yang telah berfirman bagi engkau, dari timur cahaya dinyatakan bagimu sebagai pertolongan. Maka engkau akan mengecap, akan melihat pertolongan-pertolongan bagi setiap engkau yang setia akan firman. Jagalah hatimu, janganlah engkau kecewa dengan segala apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi dan yang akan datang. Janganlah engkau kecewa, terlebih kepada Dia, karena
sungguh Dia mengetahui kekuatan. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu.
Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.